Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hai, Shalom, selamat pagi semua anak-anak yang terkasih, anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian di awal tahun 2021 ini? Dani berharap mengawali tahun baru ini, kalian semua bisa mengawali dengan harapan yang baru. Tetap semangat untuk bersekolah, jangan pantang menyerah ya. Walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar demi mencapai cita-cita. Jangan biarkan banyak hal termasuk pandemi ini menghalangi niat kalian untuk bersekolah. Tetap semangat bersekolah dan percayalah kalian jadi generasi yang tangguh, yang kuat menghadapi apapun. Itu ya, Sedani berdoa supaya kalian di awal tahun ini sampai sepanjang tahun 2021 bisa menjalaninya dengan baik, penuh semangat, sukacita, dan damai sejahtera dalam hati kalian. Begitu anak-anak ya. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini Sedani akan mulai pembelajaran matematika kelas 5 kita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang namanya bilangan berpangkat 3 maupun akar pangkat 3. Nah, apa sih itu bilangan berpangkat 3 maupun akar pangkat 3? Baiklah, Sedani akan ajak kalian melihat penjelasan yang sudah Sedani buat. Nah, kita akan belajar yang namanya bilangan berpangkat dan akar pangkat 3. Jadi ini adalah materi matematika kelas 5, kurikulum 2013 di awal semester genap ini. Sebenarnya materi ini cukup mudah jika kalian bisa memperhatikan pembelajaran dengan baik. Perhatikan materi yang sudah disampaikan, nanti kalian akan paham caranya. Baik anak-anak, kita mulai anak ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan faktorisasi prima? Sebelum Sedani melanjutkan tentang bilangan berpangkat 3 itu apa? Kita review sebentar ya materi kelas sebelumnya. Di kelas 4 kita sudah pernah belajar kan FPP dan KPK menggunakan yang namanya pohon faktor. Masih ingat gak? Ya, Sedani berharap kalian bisa ingat ya materi pohon faktor ini. Nah, Sedani akan ambil contoh. Misalkan kalian disuruh mencari faktorisasi prima dari 27 menggunakan pohon faktor. Masih ingat? Yuk kita coba kerjakan bersama-sama ya. Nah, perlu kita ingat yang namanya pohon faktor kan ada yang namanya cabang atau ranting sebelah kiri dan ranting sebelah kanan. Betul ya? Dimana yang sebelah kiri nanti akan kita isi dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima anak-anak? Yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi, nantinya di sebelah kiri, ranting atau cabang sebelah kiri ini, hanya bisa kita isi dengan bilangan prima, yaitu bisa 2, bisa 3, bisa 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Namun, alangkah baiknya jika kita mengisi dengan bilangan prima paling kecil dulu, yaitu angka 2. Artinya, kalau semisal nanti kita isi dengan angka 2, apakah 27 bisa dibagi 2? Kalau tidak bisa, berarti baru kita lanjutkan ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Apakah 27 bisa dibagi oleh 3? Ya, bisa. Sehingga nanti yang sebelah kiri, kita bisa isi angka 3. Kenapa? Karena 27 bisa dibagi oleh 3. Menghasilkan angka 9. Ya, nak ya, jadi 27 dibagi 3 menghasilkan angka 9. Nah, cabang yang kanan ini bisa kita cabangkan lagi menjadi 2, cabang kiri dan kanan. Masih ingat kan pohon faktor? Nah, sama seperti tadi lagi, kita coba dulu apakah 9 bisa dibagi 2 di sini. Jika tidak bisa, kita lanjutkan ke pembagian 3. Ternyata bisa.
di mana 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, yang namanya pohon faktor itu akan berhenti jika yang kanan cabangnya bernilai 1. Maka karena ini belum bernilai 1, harus kita buat jadi 1. Sehingga kita buat cabang lagi, di mana 3 bisa dibagi oleh 3, menghasilkan angka 1. Nah, sudah berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena pohon faktor akan berhenti jika cabang sebelah kanan bernilai 1. Nah, setelah itu kita perhatikan yang sebelah kiri, nak. Cabang kiri, angka-angka bilangan prima ini. Ada 3, 3, dan 3. Kita lingkari. Nah, dari sini kita bisa buat kesimpulan atau faktorisasi prima dari 27 adalah di mana 3 dikali 3 dikali 3. Jadi yang sebelah kiri ini kita kalikan semua. Sehingga menghasilkan angka 27. Kalau tidak percaya coba deh. 3 dikali 3 hasilnya 9. Ya kan? Lanjut lagi dikali 3 maka hasilnya menjadi 27. Sehingga 3 kali 3 kali 3 ini jika kita buat dalam bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 3. Nah, dari sini sudah mulai paham yang namanya bilangan berpangkat 3. Contohnya 3 pangkat 3, artinya 3-nya ini ada 3 kali. Jadi 3-nya ini berjumlah 3, kemudian masing-masing dikalikan. Jadi 3-nya ada 3, 1, 2, 3, kemudian di sini dikali. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat 3 adalah hasil kali dari ketiga bilangan yang bernilai sama. Seperti tadi, 3 pangkat 3 artinya 3 dikali 3 dikali 3. Kalau masih bingung, Sedani kasih contoh lagi nih. Bagaimana dengan 11 pangkat 3? Maka 11 pangkat 3 itu artinya 11-nya ada 3, tapi dikali. Nah, jadi 11 kali 11 kali 11. Ya. Hasilnya 1331. Paham ya, Nak ya? Oke. Nah, sekarang kalau kalian sudah mulai memahami, sekarang saya beri tugas buat kalian. Apa tugas kalian? Nah, lengkapi tabel pangkat 3 berikut ini di bawah ini. Lalu hafalkan. Jadi sebenarnya sudah kasih contoh nih. 1 pangkat 3 penjabarannya adalah 1 kali 1 kali 1. Hasilnya sudah pasti kalian tahu ya, nilainya 1. Nah, kalian lanjutkan 2. Bagaimana penjabarannya? Hasilnya berapa? 3. Dan seterusnya sampai 10 saja dulu. Kenapa sih kok harus dihafalkan? Karena nanti ada hubungannya dengan materi berikutnya yang akan sedang dijelaskan. Ya. Nah, silakan kalian amati baik-baik seperti ini, Nak. Ya. Jadi kalian lengkapi tabel pangkat 3 dan hafalkan dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Oke. Nah, nanti kalian bisa coba ya. Oke, sekarang Sedani lanjutkan. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah belajar bilangan berpangkat 3, sekarang apa itu akar pangkat 3? Sekarang ada akar. Tadi pohon faktor, sekarang ada akarnya. Wah, maksudnya akar siapa sih? Sedani akan kasih contoh begini. 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Betul ya? Sekarang kalau Sedani balik, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi kalian bisa lihat di sini hubungan antara perkalian dengan pembagian itu kebalikan. Benar kan? Nah, sama halnya dengan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 ini adalah kebalikan dari bilangan berpangkat 3. Nah, nih sebenarnya biar lebih jelas Sedani kasih contoh ya.
Contohnya adalah, nah ini simbolnya akar pangkat 3 itu seperti ini. Nah, ada bentuk akar, kemudian ada angka 3 kecil di sini, itu namanya akar pangkat 3. Sementara kalau tadi yang bilangan berpangkat 3, itu seperti ini tadi. Contohnya, nah, 4 pangkat 3, ini namanya pangkat. 3 pangkat 3, 5 pangkat 3. Namun, kalau tadi, nah akar pangkat 3 itu jadi pada bentuk, jadi angka 1728 ini ada di dalam akar pangkat 3. Berapa? Berapakah akar pangkat 3 dari 1728? Nah, untuk itu kita gunakan lagi, kita ingat-ingat lagi pohon faktor. Nah, penyelesaiannya. Nah, kita akan berusaha mencari akar pangkat 3 dari 1728 menggunakan pohon faktor. Sebenarnya ada beberapa cara, cuma Sedani akan ajari cara pertama ini biar kalian paham. Nanti kalau kalian sudah menghafalkan, sudah benar-benar hafal tadi yang pangkat 1, pangkat 3 sampai 10 pangkat 3, nanti Sedani akan berikan cara yang lebih mudah. Ya, namun cara lebih mudahnya itu ya ada syaratnya. Kalian harus hafal dulu perpangkatan 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Nah, sebelum kita beranjak ke sana, Sedani akan menjelaskan dengan pohon faktor dulu ya. Nah, seperti biasa, 1728 di cabang sebelah kiri, bisa enggak ya kita bagi dengan angka 2? Ternyata bisa, yaitu berapa? 864. Nah, terus 864 dibagi lagi menjadi 2 cabang. Sama, dibagi 2 masih bisa, yaitu 432. Lanjut lagi, 432 bisa tuh dibagi 2, hasilnya adalah 216. 216 lanjut lagi, masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 108. Sekarang 108 lanjut lagi, ternyata bisa dibagi 2, hasilnya adalah 54. 54 dibagi lagi bisa, yaitu dibagi 2, hasilnya 27. Nah, sekarang 27 kira-kira masih bisa nggak ya dibagi 2? Tentu tidak ya nak ya. Karena 27 bisanya bukan dibagi 2, melainkan dibagi 3. Menghasilkan 9. 9 masih bisa lagi, yaitu dibagi 3, menghasilkan angka 3. Dan terakhir, 3 ini masih bisa dibagi lagi, yaitu 3 dengan 1. Nah, karena yang sebelah kanan sudah mentok sampai 1, ya sudah berhenti. Nah, yang sebelah kiri Sedani kasih tanda merah semua ini. Kalian hitung nih, angka 2-nya ada berapa kali muncul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara 3-nya muncul berapa kali? 1, 2, 3. Nah, berarti nanti bisa kita jabarkan nih, di mana 1728 itu kan tadi 2-nya ada 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh Sir, kenapa kok harus dikasih kurung-kurung begini? Karena seperti yang Sedani bilang tadi, karena ini adalah bilangan berpangkat 3, artinya akan kita kelompokkan 3-3. Ya, sekali lagi, kita kelompokkan 3-3. Jadi kalau tadi 2-nya 6, maka Sedani bagi jadi 2 kelompok. Kelompok pertama 2-nya ada 3, kelompok kedua 2-nya juga ada 3. Sementara kalau 3-nya kan sudah pas tuh 3, ya sudah 1 kelompok. Jadi seperti itu ya nak ya. Sehingga nanti bisa Sedani tulis jadi yang ini 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3. Yang ini juga sama, 2 kali 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3. Dan yang ini 3 kali 3 kali 3 jadi 3 pangkat 3. Nah, karena pangkatnya sama, maka nanti bisa kita sederhanakan jadi begini. 2, jadi di dalam kurung 2 kali 2 kali 3. Pangkat 3-nya taruh luar. Kenapa 1 aja? Karena ini berhubungan dengan sifat perpangkatan. Jadi, karena 3-nya kembar, dihitung 1 aja. Sementara yang 2 ini, kemudian ini dan ini dimasukkan dalam 1 kelompok. Nah, padahal 2 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 12 pangkat 3. Oh, ketahuan nih.
kalau 12 pangkat 3 ini hasilnya 1728, sekarang kalau dibalik berarti akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Berarti 12 inilah jawabannya dari akar pangkat 3 1728. Hasilnya adalah 12. Begitu anak-anak. Gimana? Tidak terlalu susah kan di materi-materi awal semester ini, termasuk awal tahun baru ini? Ya, harapan Serdani kalian bisa memahami materi dengan baik, terutama untuk bilangan berpangkat dan akar pangkat 3. Tadi ada tugas ya, yang bilangan berpangkat. Kalian buat tabel, lengkapi tabel tadi, dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3, kemudian kalian hafalkan. Ya, oke. Sampai di sini dulu materi yang sudah dijelaskan. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Itu ya anak-anak ya. Untuk lebih lanjutnya, nanti Serdani juga akan bagikan file PowerPoint ini ke kalian, mungkin lewat WhatsApp group atau ke Google Classroom masing-masing, sehingga bisa kalian pelajari lebih lagi. Oke, begitu dulu dari Serdani. Serdani rasa cukup. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berserah pada Tuhan. God bless you.